Assalamualaikum semuanya. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bahan pangan setengah jadi yang kaitannya sangat erat dengan ilmu bahan makanan. Yuk kita simak videonya. Nah, apa sih bahan makanan setengah jadi? Bahan makanan setengah jadi merupakan makanan yang diolah kembali sebelum dikonsumsi. Makanan setengah jadi diolah dengan proses pengawetan secara fisik, kimia, ataupun mikrobiologi. Proses tersebut bertujuan agar bahan makanan mempunyai daya tahan simpan lebih lama. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungan dari bahan makanan setengah jadi, yang pertama ada masa simpan lebih panjang, meningkatkan nilai ekonomi dan nilai gizi, memudahkan dalam proses penanganan selama penyimpanan, dan memperbanyak alternatif dan variasi dalam penggunaan atau pengolahan selanjutnya. Yang pertama, ada tepung. Tepung biasanya dibuat dari bahan makanan berpati seperti beras, jagung, gandum, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Prosesnya adalah pengeringan yang kadang-kadang didahului dengan perendaman untuk memudahkan penggilingan, dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengayakan untuk terdapat kutu. Kutu yang terdapat pada tepung dari jenis Tribolium confusum dan Tribolium castaneum. Nah, dalam 100 gram tepung terigu mengandung energi 333 kilokalori, protein 9 gram, lemak 1 gram, dan karbohidrat 77,2 gram. Menurut data USDA, secangkir tepung serbaguna yang diperkaya dan sudah diputihkan adalah sumber selenium, riboflavin, niacin, dan tiamin yang sangat baik, dan juga merupakan sumber tembaga, zat besi, fosfor, dan seng yang baik. Nah, salah satu produk yang terbuat dari tepung adalah cireng. Nah, berikut bahan dan cara membuat cireng. Apa sih manfaat cireng itu? Manfaat cireng yaitu bisa dijadikan sebagai cemilan yang mudah dibuat. Yang kedua, ada tempe. Tempe dibuat dari proses fermentasi dengan menggunakan jamur jenis Rhizopus sp. Kerusakan yang terjadi pada tempe disebabkan oleh aktivitas enzim proteolitik yang mendegradasi protein menjadi amonia, sehingga menyebabkan aroma dan bau yang tidak sedap karena aktivitas enzim proteolitik tersebut. Kalian semua tahu gak sih, tempe itu kaya akan serat pangan loh. Contohnya ada kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat, seperti antibiotik untuk menyembuhkan infeksi, dan antioksidan untuk mencegah penyakit degeneratif. Dalam 100 gram tempe mengandung energi 193 kilokalori, lemak 11 gram, karbohidrat 9 gram, dan protein 19 gram. Kandungan fitokimia kelompok fenol dalam kedelai merupakan antioksidan kuat, melindungi terjadinya oksidasi kolesterol dan kerusakan oksidatif pembuluh darah. Isoflavon, genistein, daidzein, dan glycitein dalam kedelai terikat pada molekul glukosa membentuk glukosida, berperan sebagai analog estrogen dalam tubuh, mempengaruhi sel yang mengandung reseptor estrogen, menjaga integritas tulang pasca menopause, menurunkan kolesterol darah, dan mengurangi resiko kanker. Nah, ini adalah salah satu contoh produk yang terbuat dari tempe, yaitu tempe goreng crispy. Gimana sih membuat tempe goreng crispy? Berikut bahan dan cara membuatnya. Yang ketiga ada tahu. Sama seperti tempe, tahu dibuat dari kacang kedelai. Tetapi prosesnya yang dilakukan itu berbeda. Proses yang dilakukan untuk tahu adalah penggumpalan atau pengendapan. Kerusakan pada tahu disebabkan oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus dan Streptococcus.
Tanda-tanda tahu telah mengalami kerusakan adalah permukaan tahu berlendir, tekstur menjadi lembek, warna dan penampakan tidak bagus, muncul jamur pada permukaan tahu. Nah, apa aja sih kandungan gizi pada tahu? Contohnya seperti protein, lemak, karbohidrat, fosfor, vitamin B kompleks, kalium, dan kalsium. Tahu mempunyai sekitar 80% asam lemak tak jenuh yang tidak banyak mengandung kolesterol. Tahu juga mempunyai komposisi asam amino paling lengkap dan diyakini memiliki daya cerna tinggi sebesar 85% sampai 98%. Komposisi kimia tahu pada umumnya adalah yang pertama kadar air 84-90%, yang kedua protein 5-8%, yang ketiga lemak 3-4%, yang keempat karbohidrat 2-4%. Tahu juga mengandung energi sebesar 80 kalori, protein 10,9 gram, lemak 4,7 gram, dan karbohidrat 0,8 gram. Pada tahu mengandung kalsium dalam jumlah yang cukup tinggi sebesar 223 gram. Berikut bahan-bahan membuat tahu isi. Adapun cara membuat tahu isi adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana sih manfaat dari tahu isi? Pertama, mengurangi risiko kanker. Kedua, menurunkan kolesterol. Tiga, mencegah osteoporosis. Yang keempat, ada bahan pangan bakso. Apa sih definisi bakso itu? Bakso adalah produk pangan yang dibuat dari bahan utama daging giling yang dilumatkan, dicampur dengan bahan lainnya lalu dibentuk bulat-bulat. Kalian penasaran gak sih bahan utama bakso itu apa? Bahan utama bakso adalah daging yang merupakan bahan pangan sumber protein berkualitas tinggi karena mengandung asam amino esensial. Juga sebagai sumber vitamin B kompleks dan kandungan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A, D, E, dan K. Dalam setiap 100 gram daging sapi mengandung 207 kalori, protein 18,8 gram, lemak 14 gram, kalsium 11 mg, besi 2,8 mg, vitamin A 30 mg, dan vitamin B 0,08 mg. Bakso juga dapat mengalami kerusakan, antara lain timbulnya bau masam hingga busuk, permukaan bakso berlendir, dan ditumbuhi miselium kapang. Warna dan penampakannya menjadi tidak cerah. Pada umumnya, mikroba pembentuk lendir termasuk genus Pseudomonas, Achromobacter, Streptococcus, Leuconostoc, Bacillus micrococcus, dan beberapa spesies Lactobacillus. Apa aja sih produk yang terbuat dari bakso? Bakso bisa dijadikan sebagai campuran untuk masakan, bisa juga dijadikan sebagai bakso kuah maupun bakso goreng. Apa sih manfaat dari bakso itu? Pertama, untuk pertumbuhan tubuh. Kedua, untuk kecerdasan otak. Ketiga, penambah tenaga. Dan yang kelima ada kerupuk. Kerupuk bisa dibuat dari biji atau umbi utuh yang dipipihkan, pati atau tepung. Biji atau umbi dipanas basahkan terlebih dahulu untuk proses gelatinisasi. Untuk meningkatkan mutu organoleptik, sering diberi bahan makanan tambahan seperti bumbu, garam, gula, atau rempah. Untuk mendapatkan mutu fisik seperti daya kembang atau kerenyahan sering dibuat dengan campuran beberapa jenis tepung dengan perbandingan tertentu. Setelah dicetak atau dibentuk, bahan biasanya dikeringkan sampai kadar air rendah, sekitar 7-9%. Kerupuk juga dapat mengalami kerusakan loh, yang ditandai dengan berkurangnya kerenyahan dan tumbuhnya kapang pada permukaan kerupuk. Pertumbuhan kapang pada permukaan kerupuk ditandai dengan adanya miselium berwarna putih yang kemudian akan berubah warna menjadi kehitaman atau kehijauan. Kapang membutuhkan kondisi fisik tertentu dalam melakukan pertumbuhannya, antara lain kelembapan, temperatur, pH, oksigen, dan nutrisi. Kelembapan mempengaruhi terjadinya perubahan kadar air dan aktivitas air produk selama penyimpanan, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan kapang. 100 gram kerupuk atau 6 buah kerupuk bulat ukuran biasa terdapat 476 kalori, 21,1 gram lemak, 71,3 gram karbohidrat, dan 0,1 gram protein.
Kerupuk bisa dijadikan teman makan makanan utama atau bisa juga dijadikan sebagai cemilan biasa. Nah, apa aja sih manfaat kerupuk? Yang pertama, menyehatkan gigi dan menjaga kesehatan tulang. Yang kedua, meningkatkan massa otot. Dan yang terakhir, ada nugget. Menurut Tati, pada tahun 1998, nugget adalah daging yang dicincang, kemudian diberi bumbu-bumbu seperti bawang putih, garam, bumbu penyedap dan merica, dicetak dalam suatu wadah dan dikukus. Selanjutnya, adonan didinginkan dan dipotong-potong atau dicetak dalam bentuk yang lebih kecil. Kemudian dicelupkan dalam putih telur dan digulingkan ke dalam tepung panir sebelum digoreng. Nugget memiliki rasa yang lebih gurih daripada daging utuh. Menurut Answar, pada tahun 1995, pembuatan nugget mencakup 5 tahap, yaitu penggilingan yang disertai oleh pencampuran bumbu, es dan bahan tambahan, pencetakan, pelapisan perekat tepung, dan pelumuran tepung roti. Beberapa bakteri yang pernah ditemukan sebagai patogen dalam nugget adalah Salmonella, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Clostridium, dan coliform. Ada berbagai jenis nugget. Yang pertama, nugget berbahan ayam yang mengandung protein, karbohidrat, lemak, asam amino, serta beberapa jenis vitamin dan yang kedua, bahan ikan, mengandung protein, omega 3, zat besi, dan yodium. Yang ketiga, berbahan sayuran. Wortel mengandung vitamin A dan B6, serat dan antioksidan. Yang keempat, bahan tahu dan tempe, kayak protein nabati, lemak baik, vitamin B kompleks, zat besi, kalsium, dan fosfor. Yang kelima, selain dari bahan utamanya, kandungan lain juga didapat dari bahan tambahannya, yaitu telur dan tepung. Telur mengandung protein, kolin, serta vitamin A, B12, dan D. Sedangkan tepung mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin B1. Adapun manfaat dari nugget, yang pertama, nugget sangat disukai anak-anak sehingga membantu pertumbuhannya. Yang kedua, meningkatkan massa otot. Yang ketiga, meningkatkan imunitas. Yang keempat, mencegah anemia. Sekian video yang kami dapat sajikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan semoga bermanfaat.